ngapain aja? Nggak ada, main sama anak-anak aja. Kan anak-anak juga baru ngelahirin lagi satu kan kemarin. Oh iya, baru selamat ya, baru dapat baby lagi. Aku lihat di IG. Alhamdulillah. Semoga menjadi anak yang sehat. Amin. Dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin. Namanya Aisyah, pas lagi booming-boomingnya kan sekarang. Yang Aisyah. Kok bisa Pas banget. ini ya? Nggak tahu ya. Guys, kita udah live nih di Facebook, jadi ingin menyapa juga teman-teman yang udah tune in di Facebook. Saya bersama Dr. Nova Rianti Yusuf, who doesn't need any introductions karena dia calon pemenang Nobel yang mendorong isu kesehatan jiwa di Indonesia, mental health. Saya bersama Radit yang di belakang sini. Kok Radit? Oh gitu ya. Terus ada pengusaha yang hobinya Ustadz dan baru punya baby. Kang Riki Harun. Halo, assalamualaikum semua. Insya Allah bisnisnya tambah moncer. Amin, amin. Jadi kita mau ngobrol pinter mengenai COVID-19 ini, mana caranya deal dengan COVID-19 dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan jiwa kita juga, karena sudah ada beberapa kasus yang mulai dari bunuh diri, suicide di Jerman, terus juga ada sisi lucunya sih ya, karena stay at home, tapi juga pengen tahu kiat-kiatnya gimana kita bisa mengatasi stres pada saat kita stay at home. Memang di awal-awal kita enjoy banget stay at home bersama dengan keluarga, kita kerja di rumah, beribadah di rumah. Tapi setelah beberapa hari juga ini ada mungkin information overload, banyakkan dapat informasi dan kita sedikit parno juga dengan informasi-informasi yang masuk. Jadi nanti Dr. Noriyu bisa kita juga gimana kita bisa ada tips untuk handling the stress level. Nah, saya juga ingin dengar dari Mas Riki Harun, dari Kang Riki, kegiatannya apa aja, terus juga mungkin sharing how to deal with the current situation. Nanti akan ada teman kita, Mas Ditri, yang tentunya kita sama-sama tahu pernah terindikasi positif COVID-19. Per hari ini, alhamdulillah, katanya sudah pulang ke rumah. Jadi insya Allah dia akan bergabung bersama kita dalam waktu dekat dan kita akan juga tanya pengalamannya untuk membangun satu optimisme menghadapi COVID-19. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kuasa, kita bisa kumpul di saat-saat yang sulit ini, dari yang budiman yang mengikuti siaran ini, kita masuk bareng saya, bareng Bang Sandi dengan judul Cegah Depresi Saat di Rumah Saja, hashtag tidak stres di rumah saja. Karena menjaga kesehatan mental ini harus kita kedepankan. Menurut WHO, kesehatan mental meliputi 4 hal. Nanti Mbak Dr. Nori, dokter, banyak banget sih gelar Noriyu. Dokter Nova Rianti Yusuf akan cerita mengenai aspek daripada kesehatan jiwa ini. Beliau juga penggagas undang-undang jiwa. Terus kita juga
apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk saat kita di rumah sana. Kita masuk yang kita sebut sebagai adaptasi the new normal. The new normal ini awalnya kita seminggu pertama ya masih fun-fun saja, tapi sekarang the new normal nggak boleh keluar rumah, stay at home aja. Gimana kita beradaptasi di normal? Gimana dampak kepada sosial kita dan juga dampak terhadap ekonomi? Karena salah satu stres yang muncul karena teman-teman saya yang UMKM ini omsetnya anjlok, tidak mendapatkan order, sehingga harus merumahkan karyawan, tidak bisa bayar supplier, tidak bisa bayar sewa, tidak bisa bayar gaji, tidak bisa bayar cicilan, dan lain sebagainya. Nah, juga ada dampak yang sangat serius terhadap sosial media kita, karena ada information overload, masuk WhatsApp group, masuk di Instagram, masuk juga dari TikTok, dan lain sebagainya, informasi-informasi kadang-kadang sesuai dengan COVID-19, tapi kadang juga yang off, dan banyak juga yang misleading. Oleh karena itu kita harus sikapi, dan kuncinya adalah bagaimana kita survive COVID-19 ini, dan juga bagaimana kita bisa pulih segera. Untuk tidak memperlama waktu, saya berikan kesempatan pertama kepada Dr. Novarianti Yusuf, dan dia ada slide-nya yang nanti saya Maradit akan angkat. Silakan, Noriyu. Iya, pertama-tama terima kasih Pak Sandi karena memberikan kesempatan untuk membahas tema ini dalam kondisi masyarakat yang sudah 3 minggu ya. 3 minggu melakukan physical distancing yang secara resmi, bukan yang cuma kita menghindar secara personal gitu. Nah, ada hal-hal yang tadi disinggung oleh Pak Sandi itu memang ini adalah sebuah kebaruan yang bagi manusia ini bencana non alam yang rasanya sebelum-sebelumnya pernah hampir menyerupai, tapi ternyata keganasannya tidak seperti ini begitu. Nah, akhirnya pada saat ada measure atau instruksi atau keputusan yang harus diberikan oleh pemerintah, itu artinya ini instruksi yang bukan hanya diberikan kepada robot tetapi manusia. Yang artinya manusia itu kan beragam sekali, di antaranya adalah keberagaman dalam mekanisme coping atau mekanisme dalam menghadapi masalah gitu. Nah, ada yang mempunyai coping mechanism yang problem focus, ada juga yang emotion focus. Kalau yang problem focus tentunya dia akan mencari informasi, dia akan melakukan upaya-upaya dalam proses physical distancing yang akan dijalankan. Sedangkan kalau yang emotion focus itu masih denial, belum mau menerima, nah kemudian malah menganggap bahwa COVID-19 itu kan takdir dan lain sebagainya. Jadi kemudian dalam proses ini banyak mulai di masyarakat muncul perasaan distress atau ketidaknyamanan gitu, karena stresornya jelas gitu kan, si COVID-19. Jadi bukan hanya dia harus berada di rumah, tetapi dia juga harus mau tidak mau mengikuti perkembangan berita. Yang tidak hoax sekalipun itu menyeramkan. Karena seperti misalnya fatality rate-nya Indonesia tinggi sekali, 9,1%, berbanding terbalik dengan negara-negara lain misalnya. Ini kan tentunya membuat kita semakin ketar-ketir gitu. Ini kenapa ada apa gitu? Apa yang salah dari semua ini? Sementara kita juga harus menjaga daya tahan tubuh, imunitas nggak boleh turun. Kalau stres, imunitas kita turun. Sedangkan kita agak in the dark nih, agak tidak tahu kenapa fatality rate Indonesia tinggi. Sebenarnya itu bukan tugas kita yang mikir. Itu sebenarnya harus ada ilmuwan-ilmuwan yang memikirkan itu, yang semua dikendalikan oleh pemerintah kalau menurut saya. Nah, muncul cemas, ada yang serangan panik, ada keluar rumah misalnya drive around pun bisa muncul yang namanya agorafobia atau takut berada di luar gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini kita jangan deny gitu. Jadi artinya perasaan-perasaan ini adalah perasaan
keadaan yang wajar, lumrah terjadi pada saat ini. Dan ini harusnya kita bisa bicara secara terbuka dengan seseorang yang kita percaya. Atau kalau misalnya seseorang yang beragama Islam, mungkin pada saat bersimpuh di atas sejadah itu bisa diceritakan kepada Tuhan gitu, apa yang dia rasakan dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai kemudian kita jatuh pada kondisi behavioral disengagement. Gitu. Behavioral disengagement itu kan artinya dia mulai kurang berusaha, mulai menunjukkan ketidakberdayaan. Gitu. Nah, ini bisa terjadi. Bisa juga mental disengagement. Ini yang paling sering, sehingga akhirnya sama Bu Sri Mulyani mau dipajekin tuh Netflix. Jadi yang terpaku nonton film aja, terus tidur, terus berhayal, ngelamun dan lain-lain sebagainya. Itu ada juga yang udah. Ini gue mulai kena nih, banyak nonton Netflix, mulai banyak lihat series, ada Money Heist, ada Ozark 3 itu keren. Peaky Blinders. Atau Elizabeth ya gitu. Peaky Blinders. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang dikhawatirkan itu benar kan? Tapi hanya yang dikhawatirkan adalah gini, ini sedikit aja aku tambahin lagi supaya sampai finalnya jelas. Khawatirnya nanti kita kalau disengagement itu akhirnya kita tidak mau menata hari yang terstruktur gitu loh. Sedangkan sungguh bagus sekali kalau hari kita bisa lebih terstruktur pada new normal ini. Karena apa? Kalau kita bisa menata dengan terstruktur, pelan-pelan lah, pasti terseok-seok, it's okay gitu. Tapi jangan sampai kita tidak bisa beradaptasi dengan new normal ini. Gitu, karena ini kayaknya masih lama gitu. Jadi kita yang harus berupaya untuk membuat struktur keseharian kita supaya lebih ada bentuknya gitu. Nah, kalau terus-terusan responnya maladaptif terus, khawatirnya tuh nanti ya udah mengalami gangguan penyesuaian atau adjustment disorder gitu. Kalau adjustment disorder itu jelas sekali, COVID itu stresor yang datangnya dari luar, yang ditantang di sini adalah kemampuan manusianya untuk beradaptasi dengan stresor. Jadi kalau gambarannya sih begitu ya, Pak Sandi, Ricky juga. Nah itu ya gambaran dari bagaimana sebuah bencana non alam akan mempengaruhi manusia dan bagaimana dia menantang kemampuan manusia itu sendiri untuk bisa beradaptasi dengan stresor itu. Oke, thank you. Ini ada beberapa slide ya yang di present sama Dr. Noriyu, tapi kita jadi gimana caranya manajemen stres. Tapi yang saya pelajari ya, karena kan saya dapat information overload, nonton CNN, dapat kita dari WhatsApp group, dari email, webinar, update ini, update itu. Semakin banyak informasi, semakin kita memang bingung. Kedua, rutinitas kita kan hilang gitu. Biasanya kita kerja, bangun tidur pagi-pagi, sudah ada aktivitas. Sekarang kita harus isi aktivitasnya di rumah. Nah, saya ingin langsung ke Kang Riki nih untuk sharing gimana nih dari sisi Kang Riki dealing dalam situasi COVID-19 ini. Mangga, Kang. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan dilindungi oleh Allah, karena yang kayak gini-gini nih bukan cuma nyerang kesehatan aja, tapi mental juga kita diserang ya, serem. Kalau saya sih kemarin karena konsentrasinya ke lahiran, jadi si COVID ini nggak terlalu kepikiran ya untuk yang awal-awal gitu. Tapi setelah bayinya lahir, kita langsung lumayan kepikiran karena kita berada di dalam rumah sakit, walaupun rumah sakitnya itu rumah sakit bersalin ya, tapi kayak tetap aja berasa harus was-was gitu. Nah, sampai pulang ke rumah nggak sampai di situ aja sih kekhawatirannya gitu, karena kita harus balik lagi ke rumah sakit untuk periksa anak gitu. Tapi sehari-hari di jalan ini sih biasa-biasa aja gitu, nggak ada kekhawatiran yang sangat tinggi gitu.
Cuma yang saya ingat dan saya ya pokoknya yang saya ingat itu kata-kata dari ibu saya gitu. Ibu saya nonton nih sekarang nih. Halo Mama Dona. Dia bilang yang penting jangan stres gitu. Karena kalau kita stres So semuanya bisa cute. turun, imun kita turun, semuanya turun gitu. Jadi ya itu sih, saya orangnya kalau misalkan dengar berita buruk atau berita-berita nggak enak tuh nggak suka kepikiran gitu. Tapi kali ini kenapa kok sangat kepikiran buat saya sendiri sama keluarga ya gitu. Karena saat-saat kayak gini anak saya lagi banyak, terus juga saya memaintain satu aja rada susah, tapi harus memaintain anak banyak gitu. Jadi rada-rada pusing gitu. Tapi alhamdulillah ada saudara-saudara juga yang ngebantuin gitu. Kalau saya sih nggak suka ngeliatin berita-berita yang sekarang udah ada berapa yang meninggal, berapa yang sakit, berapa yang sembuh gitu. Itu saya jauhin sekarang. Saya lebih banyak sama anak-anak, lebih banyak ngisi hari-hari yang ya bersama keluarga lah gitu. Untuk kerjaan stop dulu, malah honor yang harusnya turun udah 3 minggu nggak turun-turun. Jadi ya nikmatin aja dulu. Itu sih pesan dari ibu saya, jangan stres gitu. Jadi ya senang-senang aja sama keluarga di rumah. Biarkan udah ada yang ini ya, udah ada yang bekerja gitu. Kita doain aja dari rumah dan bantu sebisa kita dari rumah aja. Gitu Pak Sandi. Oke, thank you. Oh, ini kita alhamdulillah kedatangan Mas Detri. Selamat datang Mas Detri. Kita terus doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bang Sandi Uno. Waalaikumsalam. Halo. Alhamdulillah pas banget. Kita lagi doa terus supaya Mas Detri cepat sehat kembali, cepat pulih. Dan kami udah sharing tentang dealing dengan COVID-19 ini, terutama gimana meningkat optimisme kita, gimana caranya kita fokus untuk terus berpikiran positif. Nah, banyak banget dari netizen juga yang ingin dengar dari seorang yang insya Allah survivor dari COVID-19 ini, seorang yang sangat sehat, dan tentunya kita ingin ceritanya bagaimana dealing secara fisikal maupun mentally menghadapi COVID-19 ini. Silakan Detri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih brother kita nih dari dulu, sahabat kita nih, Ricky Harun. Ini udah lama, teman lama nih. Iya. Halo Mbak Nova. Halo Mas Detri. Terutama Bang Sandiaga Uno nih. Ini apa namanya, saya salah satu fans dari Bang Sandiaga Uno. Semoga jadi presiden nomor 1. Amin. Nah, nih kita ngefansnya luar biasa nih, diundang. Waduh, suatu kehormatan. Makanya wah langsung nggak bisa ditolak. Harus kita datang sini. Jadi kurang lebih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Detri Warmanto. Memang saya adalah mungkin bisa dibilang ya salah satu orang yang memblow up ke media, terpapar COVID-19 yang positif corona gitu. Ya awal ceritanya mungkin pada tanggal 15 Maret. Jadi memang kebetulan kan Pak Budi Karya, Pak Menhub dinyatakan positif corona. Terus Pak Jokowi menghimbau seluruh jajaran dan kabinetnya untuk tes COVID-19, takutnya ada penyebaran yang luar biasa karena memang sekarang kondisinya kan memang darurat corona. Jadi memang pada saat itu saya tidak merasa gejala sedikit pun. Terus tiba-tiba harus dites gitu. Sebenarnya dihitung apes juga sih, maksudnya kepengennya kan kayak masyarakat yang lain lah, maksudnya nggak usah ngetes lah gitu.
nggak usah ngetes, toh juga nggak ada gejala apa-apa. Tapi di sini hikmahnya juga banyak gitu loh. Tiba-tiba saya dinyatakan positif, di rumah ada 3 orang gitu. Salah satunya ada driver, terus ada istrinya ibu mertua saya, terus ada saya gitu. Dan sebenarnya gejala yang dirasa sama saya ini benar-benar nggak ada. Mungkin kalau kata para pakar atau para dokter disebutnya silent carrier gitu. Memang yang tanpa gejala apa-apa, tapi ternyata terpapar COVID-19 corona. Nah, dari tanggal 15 Maret itu saya dinyatakan positif, habis itu sekitar 4-5 hari hasilnya. Jadi memang 4-5 hari hasilnya itu saya sempet cium-cium anak-anak juga bro, gitu. Bro Ricky. Jadi memang apa ya, sempat cium-cium anak gitu segala macam. Akhirnya kan panik juga ya, kayak wah jangan-jangan anak istri ketularan juga nih gitu. Gimana nasibnya kan? Gitu. Wah saya lagi pikir-pikir gitu. Ternyata istri bilang, yang kamu apa namanya dinyatakan positif corona, udah bertiga gitu. Wah 15 menit 30 menit awal tuh shock juga nih, gimana nih nasib saya nih, kok positif tapi nggak ada gejala gitu kan. Akhirnya saya bilang 30 menit berikutnya saya langsung telepon dokter. Dok, dokter udah tahu belum kalau misalnya saya terpapar COVID-19? Udah gitu, udah tahu gitu. Terus nasib saya gimana dok nih? Saya harus isolasi nggak, ke rumah sakit apa gimana gitu kan? Terus dokter bilang, nggak usah. Nah, saya ditolak lah. Kok ditolak sih dok? Saya kan juga maksudnya saya nih khawatir atas diri saya nih, saya gimana nih? Saya harus ngapain gitu? Enggak, saya tanya sekarang, Mas ada ngerasa apa keluhan nggak? Ada gejala nggak? Ada sakit nggak? Nggak ada sih dok gitu. Ya terus apa namanya? Saya harus ngapain dok gitu? Ya udah isolasi mandiri aja selama 14 hari. Wah, jujur sih ngebuat saya nggak tenang tuh Mas gitu. Ini gimana nih gitu? Kok isolasi 14 hari mandiri itu gimana ceritanya sih? Terus ke rumah sakit nggak boleh. Jawabannya kata dokter, ya nggak usah lah, orang nggak ada gejala apa-apa. Toh juga kalau di rumah sakit nggak maksudnya mau dikasih obat apa, orang nggak ada sakit apa-apa gitu. Terus ya udah dok, kalau misalnya saya ngikutin deh apa kata dokter, isolasi mandiri 14 hari. Minimal saya mau tanya, ada obatnya nggak? Saya minum obat apa, suplemen? Nggak ada. Wah makin saya nggak tenang lagi. Ini gimana sih nasib saya nih? Ini apa saya dikerjain apa gimana? Apa jangan salah diagnosa kan? Saya lagi tanya lagi, dok, ini gimana? Iya, sebenarnya gini, sampai detik ini masih belum ada obat khusus COVID-19 corona. Terus ya udah, saya sekarang harus ngapain gitu loh? Ya, sekarang saya jelasin ya. Ini adalah self healing disease, dibilang memang penyakit dengan sembuh dengan sendirinya. Lah, maksudnya gimana dok? Gitu. Ya, si imun yang ada di dalam diri kita itu akan melawan virus tersebut dan masa inkubasinya selama 14 hari. Wah, makin saya nggak tenang. Masa cuma gitu ya? Setahu saya kan dari dulu saya sakit pusing ada obatnya, diare ada obatnya, terus batuk ada obatnya. Ini tiba-tiba corona yang katanya orang di berita sana habis corona sesak napas terus kasih infus meninggal. Ini gimana nasib saya nih kan? Akhirnya saya langsung pikir, udahlah daripada saya berdebat panjang, toh juga si dokter juga memang kayaknya lagi sibuk gitu karena pasien yang terlalu banyak di RSPAD. Udah saat itu saya langsung lepas tuh mengisolasi diri, lepas dari anak istri, saya lepas isolasi diri di rumah pisah lah gitu. Dan saya dihimbau bahwa kalau bisa jangan keluar kamar, di kamar aja, takutnya saya keluar kamar ada droplets gitu yang muncratan yang ke benda mati, takutnya ke meja, ke piring atau ke gagang pintu atau segala macam. Udahlah, saya di kamar sendiri. Hari pertama saya lakuin, saya gila sih. Jangan-jangan saya mati nih, bener nih. Kata berita-berita kan kalau kita lihat kan pemberitaan di luar kan, kena corona meninggal, kena corona meninggal, kena corona meninggal. Wah, bener kata Pak Wali Kota Bogor nih, katanya social media distancing kalau bisa nih, jangan sampai kita terbawa larut dalam kita membaca berita. Udah saat itu saya langsung ngambil keputusan untuk ya udahlah, saya memblow up ini ke media, saya bilang bahwa saya terpapar COVID-19.
Ya nggak nyangkanya dalam saat itu juga ternyata teman-teman banyak antusiasme dan repost. Akhirnya kan saya tidur. Besok pagi tiba-tiba ternyata wartawan banyak yang nanya, gimana. Wah, ujian selanjutnya nih dalam hati saya. Pertama saya udah dinyatakan positif, hari kedua saya di branding sama wartawan. Saya bingung nih jawab apa satu-satu nih. Saya juga nggak tahu kan, ilmu saya masih sedikit pada waktu itu kan. Ya alhamdulillah saya bisa komunikasi dengan baik dengan dokter RSPAD, terus dokter-dokter juga di rumah sakit juga baik. Akhirnya banyak kasih himbauan dan knowledge lah kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Detri, dan ya lihat saya pernah melakukan beberapa krisis, tapi krisis kesehatan yang pandeminya sekali ini, dan melihat orang-orang public figure, orang-orang yang biasa kita lihat, Pak Menteri Perhubungan misalnya, ada saudara-saudara kita juga, ada teman-teman juga yang terkena COVID. Salah satu pemirsa wafat karena COVID-19 ini. Jadi kita memang cenderung fokus di banyak hal-hal yang negatif ya. Tapi tadi yang media distancing sih benar juga. Nah, Dr. Noryu, tadi dengerin dari sebelum ini bilang 20. Kenapa Mas Andi? Dr. Noryu, bisa dengar? Ya, bisa. Sekarang bisa. Kan sebelum COVID, salah satu risetnya Dr. Noryu bahwa kurang lebih di atas 10% warga DKI ini kena masalah kesehatan jiwa, mulai dari yang rendah sampai yang cukup serius. Nah, dengan COVID-19 ini pasti lonjakannya lebih tinggi. Ada nggak sih with yourself bisa menjaga kesehatan jiwa kita dalam keadaan yang seperti ini? Tadi bagus banget tuh Mas Riki bilang, jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak berita. Tapi selain itu, ada nggak sih langkah-langkah kita untuk menjaga kesehatan jiwa kita supaya kita nggak depresi saat COVID-19 ini? Iya, jadi memang betul untuk melakukan social media distancing, tetapi unfortunately dalam kondisi pandemi seperti ini kita tetap harus mengetahui perkembangan. Nah, oleh karena itu WHO sarannya sih very clear, kata dia cari informasi faktual saja. Tujuannya apa? Ya supaya tidak ketinggalan berita untuk kita menyusun rencana keselamatan diri dan keluarga. Itu sih sebenarnya. Jadi cuma kan kebanyakan bumbu ya kalau berita-berita begitu. Dan too much sadness, ada begitu banyak kesedihan yang saya rasa itu overwhelming, dan kita tidak mendengar bukan berarti kita tidak peduli gitu, tapi ada begitu banyak drama dalam kehidupan seseorang yang harus kita dengar, and I think it's too much. Oleh karena itu WHO akhirnya mengatakan cari saja yang faktual, udah selesai urusan, nggak usah lagi dengerin sad stories-nya atau apa gitu. It doesn't mean we're heartless, tapi this is a long process. Jadi kita harus survive ini gitu. Nah, kemudian kalau dulu kita boleh kepo, kalau sekarang I don't recommend us to be kepo at all. Kemudian kita harus really take good care of ourselves gitu ya, karena ini potensinya entah sampai kapan. Tadi saya serius katakan try to structure your day as though this is your new normal. Artinya harus sudah mulai jadwal dan lain sebagainya begitu. Mungkin jadwalnya saya sarankan jangan membuat kesan seolah-olah kita punya tenggat atau deadline ke depan begitu. Tapi more like here and now. Itu adalah pendekatan yang juga sangat baik sekali bahwa we focus on here and now. Gitu. Karena apa? Kalau tidak dipagerin cara pemikiran kita,
itu sekarang orang otaknya udah kemana-mana, udah mikir resesi, udah mikir ini, wah udah macam-macam. Dia kadang-kadang sampai lupa bahwa ada yang namanya government atau pemerintah. Mereka lah yang ngurusin skema-skema bantuan sosial dan lain-lain sebagainya, gitu kan. Jadi don't make everything is on your shoulders, gitu. Apa yang bisa kita lakukan? So focus on here and now, gitu. Kemudian try to be good, pay it forward. Donasi sekecil apapun it's okay, membantu sekecil apapun it's okay. Tolong sapa teman-teman yang menjadi ODP atau yang sudah positif COVID, PDP, whomever they are, kalau memang kenal please sapa mereka. Mereka happy banget dan itu adalah salah satu boost untuk immunity mereka. And it also makes us feel good gitu untuk mereka yang selama ini distigma oleh masyarakat gitu ya, padahal ini sebenarnya adalah hal yang sangat membantu untuk mereka and it's very good to us gitu untuk melakukan hal itu. Artinya kita menjadi bermanfaat bagi orang lain dalam suasana yang serba terbatas. Itu juga mengisi kekuatan spiritualitas kita yang saat ini sedang lemah gitu. Harus terus mempunyai ini harapan, optimisme, ya berpikir positif begitu. Karena tadi saya sudah katakan di awal, khawatirnya nanti kita jatuh dalam kondisi disengagement, baik behavioral maupun itu harus kita tetap bisa ini. Artinya banyak sekali sih, belum lagi untuk ODP, gitu ya, orang dalam pemantauan. Itu juga mempunyai level of stress yang berbeda lagi, gitu. Karena mereka juga harus secara intensif setiap hari melakukan pengecekan kondisi fisik dia misalnya. Dia dari mulai bangun tidur, dia udah harus melakukan pemeriksaan suhu, dia harus menjadwalkan makanan yang bergizi, vitamin, kemudian dia harus berjemur, kemudian dia makan siang, harus ada minum susu, suplemen, kemudian olahraga sedikit, I don't know, treadmill, pakai yang incline saja, nggak usah yang lari misalnya, kemudian masuk ke dalam jam tidur. Bayangin sebenarnya ODP ini adalah orang yang paling terstruktur saat ini kehidupannya, karena dia dalam isolasi diri. Dan justru orang-orang ini yang akhirnya sekarang mungkin yang paling bisa menempatkan dirinya untuk mengatur hari yang lebih terstruktur, walaupun isolasi diri 14 harinya sudah lewat. Gitu. Makanya kan beberapa organisasi dunia mengatakan act like you're having COVID. Gitu. Akhirnya you really take good care of yourself gitu. Dan itu yang bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk to have that kind of pattern untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Gitu sih Pak Sandi, easy to say, tapi ini membutuhkan pembiasaan Pak Sandi. Baca nih kayaknya baca novel. I'm interested what novel. Hello. Yeah. You're breaking up. Ini maaf ini kalau dilihat kan ada baca novel, binge watching, mau nanya. Yes. Kayaknya That's one. Suara. Halo. Yep. TikTok. Enggak. Enggak TikTok ya. Sekarang gini aja deh. Tips nih ya. Ini nggak hanya untuk ODP sih, untuk siapa aja. Ini melakukan hobi yang selama ini tidak sempat kita lakukan karena kita terlalu sibuk gitu. Dan justru kita, oh my God, I don't have a time gitu. Terus, I don't have a time in a day to do all this. Saya jadi berpikir sebenarnya dalam kondisi kita seperti ini mengingatkan pada kondisi-kondisi para penulis dan filsuf eksistensialis. Misalnya gitu, Viktor Frankl yang ditahan di kamp tawanan Nazi gitu kan, terus dia memunculkan teori tentang the meaning of life gitu. Terus siapa lagi, Heidegger gitu kan, Albert Camus gitu. Ini adalah penulis-penulis dan filsuf eksistensialis di mana mereka dalam kondisi yang tertekan, justru mereka
membuahkan sesuatu. Nah ini nggak tahu, who knows gitu ya. Nanti keluar dari sini justru akan ada karya-karya luar biasa yang bisa dilahirkan oleh manusia. Sekarang kita lihat kan what to do nih. Perempuan perawat terutama tenaga medis pasti juga sangat penting dijaga kesehatan jiwanya supaya tetap optimis. Saya lihat kan gambar-gambar mereka lagi saling berpelukan gitu, saling memperkuat gitu. Jadi untuk tenaga medis, people at the front line, what should they do? Untuk tenaga medis, Pak Sandi, untuk tenaga medis. Ya, tenaga. Sorry. Untuk what should they do to make sure ada health-nya is being taken care of? So we're talking about tenaga medis dan tenaga kesehatan ya. Oke. Ada jurnal dari Zaman Network, dia tuh sudah melakukan penelitian lah. Saat ini kebetulan saya di Perhimpunan Dokter Jiwa Jakarta, kita juga sedang mempersiapkan survei online untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena apa? Karena semua berita-berita yang terjadi, kepergian senior kita, teman sejawat kita, kolega kita, itu sebenarnya sedikit demi sedikit meruntuhkan semangat dan juga optimisme kita. Gitu. Artinya it's not easy to watch, apalagi kita harus continuously do what we do gitu ya, sebagai dokter dengan berbagai berita yang seperti itu. Akhirnya kita melakukan lagi proses survei. Kalau di Cina mereka sudah melakukan survei. Nah, mereka menggunakan sampel 1.257 individu. Itu 64,7% yang mereka sampling usianya 26 sampai 40 tahun, 76%-nya perempuan, 60% perawat, 39% dokter, 60%-nya bekerja di rumah sakit di Wuhan, 41,5% tenaga kesehatan di garda depan. Nah, gejala-gejala apa secara kejiwaan yang muncul kepada mereka? Ternyata 50,4% mengalami gejala-gejala depresi. Kecemasan 44,6%, insomnia 34%, distres 71,5%. Dan yang paling meningkat risiko untuk mengalami masalah kejiwaan itu adalah mereka yang kegiatannya dilakukan di lini depan. Jadi berhadapan langsung, mendiagnosis, memberikan perawatan, memberikan pelayanan. Jadi itulah yang paling tinggi terdampak secara kejiwaan bagi tenaga medis dan kesehatan. Kita lihat nanti yang di Jakarta kita baru mau running, datanya belum ada, nanti kalau udah saya share ke Pak Sandi. Yang rentan adalah kelompok perempuan, jadi tenaga medis, tenaga kesehatan yang perempuan, perawat, dan yang di garda terdepan. Nah, kalau menurut saya sih saat ini yang harus dijaga untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah satu, mereka harus merasa aman. Kalau mereka merasa aman, mereka akan merasa nyaman pada saat bekerja, artinya mereka akan totally fokus, akan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah terus menjaga kesehatan fisik mereka dan juga well-being mental mereka. Jadi harus mendapatkan asupan gizi yang sangat baik. Dan yang keempat adalah mereka harus mempunyai waktu istirahat yang baik. Karena kita berbicara tentang kualitas pelayanan, bukan hanya mendampingi pasien, tapi really quality service. Selain tentunya pemerintah, kalau menurut saya, harusnya jauh-jauh hari udah melengkapi APD, ya, walaupun penerawangannya Pak Menkes katanya tidak akan ada apa-apa gitu. Terus harusnya jauh-jauh hari sudah beli ventilator, ya artinya all the preparation seharusnya sudah dilakukan pada saat sudah kasusnya muncul di beberapa negara dan sudah mulai menunjukkan bahwa it's a pandemic, itu harusnya sudah dipersiapkan. Gitu. Nah kalau sekarang kan jadi kasihan ya, kayak mengemis sana sini, kayak
berharap donasi, dan ini tidak terkoordinasi dengan baik. Tapi ini fakta yang sudah kita hadapi gitu. Tapi ya, who knows, semoga semakin. Saya juga ingin, terima kasih Dr. Noriu, saya juga ingin menyapa teman-teman kita yang bergabung, para netizen dari Taiwan, apa kabar? Ni hao, ni hao. Dari Malaysia, apa kabar teman-teman dari Malaysia, juga dari Perancis, teman-teman dari Singapura juga, dari seluruh Indonesia yang ikut di acara Ngobrol Pinter bareng saya hari ini. Nah, saya mau ke Kang Riki nih. Ini kan tadi udah sempat ngomong mengenai honor sinetron belum terima. Tapi punya usaha juga. Ada usaha, terus ada komunitas keagamaan. Juga kajian-kajian masih sedikit pencerahannya, Kang Riki. Ya, ya ini udah 3 minggu honor belum turun karena katanya yang dari atasnya macet, jadi ke bawah-bawahnya macet juga gitu. Padahal kan lagi lockdown ya, lagi nggak ada macet di jalan. Terus kalau buat usaha ada beberapa yang stop dulu karena memang apa ya, usahanya itu berinteraksi sama orang gitu. Terus karena nggak memungkinkan, banyak resiko, jadi diberhentikan dulu semuanya. Barista kita pulangkan ke rumah, dan sempat membahas kita ada grup Cipete gitu, dan di situ dibahas tentang gimana sih kalau para pekerjanya kita rumahkan, tapi mereka tetap mendapatkan gaji gitu. Nah, itu ada yang bilang 30% dipotong, atau hanya mendapatkan 30% aja, ataupun tergantung kebijakan dari kami para BOD-nya gitu. Jadi secara kekeluargaan kah, apa secara memang secara peraturan perusahaan gitu. Nah, sampai sekarang sih yang masih berjalan itu usaha-usaha yang memang online gitu, yang tidak membutuhkan interaksi untuk ketemu sama orang, tapi bisa bekerja dari rumah gitu. Jadi campaign sebelumnya yang saya lakuin, kalau kita kerja tuh sebenarnya nggak perlu untuk keluar rumah juga bisa gitu. Jadi online saat ini sih cukup baik gitu, tapi tetap penjualannya menurun juga. Alhamdulillah. Jadi ya gitulah, maksudnya kita tidak pokoknya kita tetap mensyukuri ini, tetap bersyukur gitu. Mungkin ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Terus kalau untuk kajian, nah ini yang keren ya. Kajian tetap berjalan, malah lebih sering gitu. Jadi kita mengadakan kajian tuh kayak 2 hari sekali. Itu lewat ya ini juga, aplikasi ini yang memang membantu banget untuk kita bertemu atau kajian atau membahas sesuatu nih, kayak sekarang ngobrol-ngobrol cakep nih sama Om Sandi. Cuma kopinya aja belum ada nih. Nah, kajian 2 hari sekali dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi di rumah sih di rumah, tapi kita tetap mendapatkan pelajaran-pelajaran yang insya Allah bermanfaat lah gitu. Karena berita-berita yang datang ke sosial media kita tuh semuanya amburadul lah. Kita nggak tahu mana yang benar, kita nggak tahu mana yang salah gitu kan. Terus juga misalkan kita keluar rumah cuma mau beli kebutuhan untuk di rumah gitu, kita udah kayak public enemy aja gitu. Jadi kayak kita pergi keluar rumah mau belanja makanan, kita nggak pakai masker, diliatin sama semua orang. Diliatin dia tuh sampai gini. Terus kita mau ngambil barang, itu harus nunggu orangnya nggak ada dulu, baru kita bisa ngambil barang itu gitu. Jadi kayak apa ya, kita udah jadi kayak musuh satu sama lain gitu. Sebenarnya kan kalau dilihat masih ada step-stepnya, masih ada cara-caranya gitu loh. Cuma mungkin karena kepanikan orang-orang yang terlalu berlebihan yang membuat dirinya tuh jadi panik gitu. Jadi nggak enak gitu. Nah itu sih yang saya seselin gitu.
tadi juga Gubernur dan saya juga dengar ada beberapa himbauan. Sekarang finally kita dihimbau untuk pakai penutup muka, walaupun yang bukan medical grade ya. Oh, Jadi yang medical ya, yang pakai kain. Jadi itu mungkin salah satu peluang bisnis untuk teman UMKM. oh, masker kain. Ya, Iya, yang saya tahu juga masker kain juga bisa berguna ya. Soalnya kalau awal-awal katanya masker kain juga tidak bisa menutupi si COVID ini, corona ini menyebar gitu. Tapi katanya bisa ya. sekarang Soalnya sampai sekarang banyak 70%. brand-brand. Ya, bukan yang brand ya, karena kalau yang brand-brand itu kita harus utamakan para tenaga medis kita, dokter, perawat yang ada di garda terdepan ini kita lengkapi mereka dengan yang medical grade. Tapi yang UKM grade ini sebetulnya bisa kita pakai. Dan saya tadi pakai waktu ketemu sama ada satu security yang di depan. Mereka jualan juga, ternyata simple juga, itu cuma buat penutup muka, dan ya walaupun harganya agak lebih tinggi, tapi ya kita perlu juga untuk mensupport UMKM. Nah, saya ingin ke Banyak, Sar. Mas Gindri. Enggak, Gimana, banyak Rick? juga brand-brand teman-teman yang lokal brand yang menyediakan masker-masker kain itu keren-keren lagi. Ya, Ini juga ketemu Detri, tiba-tiba udah lama nggak ketemu, ngeliat beritanya kena COVID loh. Ini anak kenapa? Gitu. Mau ada tapi yang keren. ditanyain nggak ke Detri? Udah sembuh, bro. Jadi apa namanya? Ditanyain apa, Bang? Ya, buat Detri ini harapannya apa sih ini, khususnya kepada semua ya, bukan hanya kepada pemerintah aja. Dalam COVID-19 ini dari pengalaman yang udah melewati, dan alhamdulillah lihat Detri ini sehatnya, keker, dan tambah ganteng. Jadi ini ngikutin Bang Sandi gimana caranya biar dan apa disampaikan juga kepada saya, kepada Ricky, kan kita nih, kalau Ricky kan followersnya millions nih. Jadi kalau kita ada berita yang optimis bisa disampaikan, luar biasa. Silakan, Detri. Siap, Bang Sandi. Jadi alhamdulillah per hari ini tadi jam 1 saya baru dapat informasi secara official bahwa saya dinyatakan negatif oleh RSPAD gitu. Jadi perjuangan saya sampai dari awal 15 Maret sampai sekarang, minimal saya bisa sebagai contoh kepada masyarakat bahwa apa yang saya sudah lakukan selama ini dengan cara saya kan juga nggak pernah sangka ya Bang ya, bahwa gini, mungkin kalau bicara bercandanya gini, kalau Ricky Harun ini kan banyak orang terkenal gara-gara prestasi. Ini kalau saya gara-gara virus nih kayaknya nih. jadi tiba-tiba saya mendadak terkenal, terus udah gitu akhirnya jadi konsumsi publik, dan akhirnya saya minimal jadi bisa banyak mengedukasi dan sharing kepada masyarakat dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Misalnya saya bisa komunikasi dengan mudah dengan beberapa dokter di rumah sakit, terus udah gitu juga kayak beberapa psikolog, terus beberapa kayak, jadi gini, dari informasi yang saya dapat gitu, banyak juga kayak sekarang kan saya di branding netizen juga Bang gitu. Kayak dari pengusaha yang atas, menengah, bawah, profesi lah. Tadi kita bicara mengenai bisnis ya, terus udah gitu juga ada juga mengenai ketemu juga ada guru, ada dokter, ada perawat, bahkan sampai ada supir ojol gitu. Komunikasi dengan saya langsung, dan saya juga nggak pernah memberikan jarak kepada mereka gitu. Jadi memang apalagi saya lebih komunikasi banget gitu, kayak supir ojol, kayak kemarin ngobrol sama saya, Pak, saya ini profesi saya supir ojol, kata dia gitu. Terus saya ini adalah
saya harus cari duit hari ini untuk makan besok. Terus menurut saya gini, terus saya bilang, Pak, Bapak nggak usah khawatir dengan hal itu. Saya bilang, bicaranya udah bukan minoritas Pak, mungkin di Jakarta ini, apalagi mungkin di Indonesia gitu. Bahkan bisa dibilang mayoritas orang cari duit hari ini untuk makan besok. Jadi Bapak nggak usah berkecil hati untuk hal ini gitu. Saya bilang, ya tapi Pak gitu. Intinya saya udah deh Pak Detri, intinya gimana caranya saya harus cari duit. Saya lebih baik mati corona nih daripada mati kelaparan gitu. Wah, semakin kayak aduh gimana kondisi begitu kan. Terus akhirnya saya bilang gini, Pak, Bapak mau mau minta masukan dari saya apa dari himbauan pemerintah atau dokter, saya bilang gitu kan. Kalau himbauan dari pemerintah atau dokter ya kan stay at home. Saya kan berapa kali kan saya selalu bikin statement di sosial media saya bahwa tetap di rumah, tetap jaga jarak fisik, tetap jaga kalau bisa bukan social distancing tapi physical distancing gitu. Jangan sampai yang dianggap social distancing jaga jarak tapi akhirnya komunikasi putus sama keluarga gitu. Banyak juga lah nanti saya cerita lah mengenai social distancing dan akhirnya perpecahan antara saudara masalah nih corona gitu. Polemik yang ada. Nah, akhirnya saya lanjut ke yang supir ojol, saya bilang terus si supir bilang gitu. Iyalah pokoknya saya mau dapat masukan aja dari Pak Detri, alangkah yang baiknya apa gitu dibilang. Terus saya bilang ini rada berat juga sih Pak. Oke, mungkin saya bisa kasih masukan seperti ini. Kalau Bapak kondisinya dengan hal sampai Bapak bilang saya lebih baik mati corona daripada mati kelaparan, mungkin jalan satu-satunya yang saya bisa kasih masukan adalah sekarang Bapak keluar, ikhtiar udah deh insya Allah lillahi ta'ala, bismillah gitu. Udah gitu, apalagi buat anak istri. Tapi Bapak bisa nggak sebisa mungkin safety untuk keseluruhan, minimal yang nggak pakai APD juga sih Pak, maksudnya jaket, masker, terus totally safe dalam jalan, terus pulang ke rumah dengan Bapak buka tuh jubah, terus Bapak ke kamar mandi sebersih-bersihnya, cuci semua yang ada, pakai ibaratnya pakai sabun dan deterjen, kata dokter kan itu bisa hilang. Terus sebisa mungkin jaga jarak tuh sama istri dan anak-anak. Bapak sanggup nggak? Udah, saya sanggup deh. Gimana caranya? Pokoknya minimal saya berkorban untuk anak istri saya. Minimal anak istri saya bisa makan. Dan informasi ini nggak sedikit juga sih Bang Sandi, bahwa di luar sana sekarang banyak juga kayak supir taksi semua sekarang nganggur. Maksudnya penumpang nggak ada kosong. Supir ojol semuanya turun. Semua elemen-elemen profesi semuanya sekarang lagi tiarap down semua. Bahkan saya dapat ya ibaratnya saya kan diisolasi Bang dengan kondisi saya di dalam walaupun dalam satu rumah tapi saya diisolasi satu ruangan. Lumayan bego juga sih Bang saya harus ngapain gitu. Tapi kan saya cuma dapat informasi itu dari luar dan ternyata ya kayak masker orang banyak yang nimbun, terus orang ke apotek vitamin nggak ada gitu. Jadi memang buat apa sih kalian tuh kayak serakah akhirnya nimbun segala sesuatu dan akhirnya si orang-orang yang membutuhkan juga nggak ada dan nggak ada juga maksudnya manfaatnya gitu. Akhirnya masyarakat membutuhkan nggak ada gitu. Makanya sekarang saya cuma kayak ya saat yang tadi saya bilang mungkin kalau Ricky Harun adalah punya prestasi terkenal karena prestasinya, mungkin kalau saya sekarang kondisinya lagi memang ini tanggung jawab saya dengan saya sudah memblow up saya sebagai positif COVID-19, saya sih dengan senang hati saya jawabin satu-satu. Makanya kalau ada yang nanya gitu, gimana nih vitamin apa nih saya harus minum dengan kondisi di luar sana vitaminnya habis. Saya bilang sama mereka gitu bahwa dokter ada saran kok dengan kita makan sayur dan buah-buahan cukup juga itu sebenarnya udah multivitamin yang baik, udah multivitamin yang baik. Terus dengan kebanyakan vitamin yang kita asup juga belum tentu dicerna dengan 100% di badan kita gitu. Jadi memang saya kan nggak putus-putusnya lah Bang, maksudnya saya komunikasi sama beberapa dokter, terus makanya pertanyaan netizen malah yang saya tanya ke dokter. Kalau saya sendiri sih kan udah dijawab total, bahwa dokter udah bilang, udah lu tuh isolasi aja 14 hari gitu. Dengan lo isolasi 14 hari, lo ntar self-healing disease gitu. Emang ntar yang lawan imun diri kita melawan virus tersebut. Terus akhirnya dengan yang dibantu juga tadi dokter ngomong
positive thinking gitu. Apa sih gitu positive thinking? Ya pokoknya kita jangan sampai yang namanya pertama kan panik gitu. Panik terus stres dengan kondisi sekarang tuh banyak Bang. Maksudnya saya juga dapat informasi kondisi sekarang tuh benar-benar orang tuh panik dan mencekam. Dengar berita ini takut aja. Gitu. Panik, stres, terus galau, emosi, marah, terus udah gitu segala sesuatu yang membuat diri kita negatif lah. Positifnya adalah dokter bilang kayak kita harus happy, gembira, enjoy, terus optimis bahwa kita sembuh. Ya, dan terakhir ya positive thinking gitu. Memang dengan udah pikiran dengan hal tersebut, terus membuat diri imun kita naik, dan yang medisnya dibilang ya pola hidup yang teratur, pola makan, terus pola tidur, terus 4 sehat 5 sempurna, olahraga, kena sinar matahari. Dengan yang kolaborasi dua itu kemungkinan kita bisa sembuh, dan nyatanya sampai detik ini alhamdulillah wa syukurillah bahwa saya dinyatakan negatif, mungkin saya sudah melakukan hal itu Bang gitu. Mungkin di luar saya dengan ya tanpa apa mengurangi rasa hormat, kayak misalnya saya lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya juga muhasabah dengan atas diri saya gitu. Jadi memang di balik kondisi tersebut ya mungkin saya sekarang sebagai contoh ya kepada masyarakat, dan satu-satunya mungkin orang yang bisa vokal gitu dalam hal gue positif loh, gue bangga, bukannya gitu juga, tapi kayak saya nih positif, saya contoh nih bahwa kalian semua di luar sana jangan merasa percaya diri dengan ada. Sekarang gini Bang, saya dapat informasi corona ini 50-50, 50-50, 1-1, antara kalau nggak saya yang kena, dia yang kena, begitu aja kalau di luar. Jadi memang segitu parahnya nih corona. Jadi memang ya nantilah terakhir apa mungkin kalau mungkin itu ranah Bang Sandi ketika melihat Wuhan lebih tertib, Singapura lebih tertib, Indonesia kenapa belum bisa seperti itu, pemerintah kenapa belum bisa lockdown, itu kan kompleks tuh bicaranya, udah benar-benar di mana ekonomi nanti wah, jadi memang ini kan bicaranya wabah global, bukan wabah Indonesia aja, semua juga sekarang kondisinya juga, apalagi kita bisa bilang, jangan-jangan ini dari Amerika, konspirasi dari Cina segala macam. Nggak usah gitu bos, gitu. Cina sekarang juga lagi anjlok ekonominya. Amerika juga sekarang suspek tertinggi gitu. Jadi memang kondisinya, saya juga ngobrol juga sama teman-teman yang di dalam pemerintahan gitu Bang. Maksudnya kayak ada orang dari Menhan, ada orang dari di dalam kementerian juga banyak yang cerita mengenai konspirasi di dalam ini tuh apa aja. Karena segoblok ini Bang, saya udah nggak gabut, ngapain saya harus lakuin ya, telepon sana, telepon sini, cari informasi sini. Tapi pada prinsipnya saya sekarang jadi lebih kayak gimana gue bisa bermanfaat minimal aja gitu dengan kondisi sekarang ada gitu. Kayak saya sebagai korban COVID-19, orang-orang kan khawatir gitu. Jangan-jangan gue gejala, jangan-jangan. Semua orang nanya semua Bang, kayak Bang, saya sesek, gimana nih nasib saya? Saya batuk, gimana nasib saya? Mendadak Bang Sandi, saya jadi dokter dadakan pertama. Terus kedua, saya mendadak jadi psikolog dadakan. Mendadak jadi ustadz dadakan karena orang-orang tiba-tiba calon suami saya mau nikah, terus saya nggak jadi karena saya calon suami saya tertuduh kayaknya gejala-gejala corona ada di dalam dirinya. Akhirnya saya nggak jadi kawin. Terus gimana Bang, saya jadi kawin atau enggak? Jadi gitu. Berita-berita ini jadi banyak sekali maksud saya. Tapi maksud saya gini loh, saya bersyukur dan mengambil hikmah dari segala ini, kayak makanya kayak sekarang dengan kayak tadi gitu, dengan saya sekarang dapat invited dari Bang Sandi bahwa gini, kita mau ngomong dari segi kalau saya sebagai korban, tapi kulit luarnya kita juga masyarakat juga pengen tahu gitu. Kayak kemarin saya live bareng sama Bang Ahmad Syaroni kan, Bang Roni, saya mau minta waktu dong kita live berdua gitu. Kenapa? Kita mau lihat dari point of view, angle yang berbeda gitu. Kalau dari angle saya kan angle sebagai pasien saya. Dari angle yang berbeda, Abang kan sebagai legislatif, Abang bisa melihat dari segala sudut pandang yang berbeda. Abang bisa kasih himbauan kepada masyarakat pertama. Tadi juga saya minta waktu banget sama Ustadz Subhan Bawazir. Saya minta live berdua, saya bilang. Tolong dong dari segi agamanya gimana, saya bilang gitu. Karena memang
Saya juga nggak mau offside Bang, ketika saya sebagai pasien dan saya juga nggak belajar tentang, saya bukan anak pesantren tiba-tiba ngomongin agama, itu juga belum tentu kena. Tiba-tiba misalnya bicara psikolog, tiba-tiba tentang kedokteran terus tiba-tiba saya offside dengan Mbak Nova Rianti Yusuf, kan juga nggak mau. Jadi memang segala sesuatu tuh memang jadi memang saya sebisa mungkin ngomong sebatas dan porsinya saya gitu. Contoh kayak saya sekarang diundang dengan Bang Sandi, kan kulit luarnya jadi dapat. Jadi orang kayak misalnya ketika sekarang penonton lihat, oke, di sini ada korban nih COVID-19, Detri Warmanto gitu. Dari figur pengusaha, aktor terkenal Ricky Harun, terus ada dokternya Nova Rianti Yusuf, habis itu ada segi kepemerintahan dan nanti calon presiden RI misalnya Bang Sandiaga Uno. Jadi di situ jadi masyarakat kan bisa melihatnya luas gitu loh. Maksud saya dengan saya sih sekarang lebih pengen kayak bermanfaat aja lah, karena kondisi yang sekarang tuh jujur Bang, ini nih gila, daruratnya darurat. Pertama darurat corona, kedua ini di mana masyarakat kondisinya semuanya panik, mencekam gitu loh. Gimana sih caranya untuk kita tuh bisa membuat dengan media ini yang ada, masyarakat tuh bisa nilai, oh oke, karena ya mohon maaf, mungkin kurangnya edukasi, apalagi mungkin kurangnya informasi, atau enggak mungkin kayak mereka tuh pengen tahu, sebenarnya mereka kepo, tapi standarnya plus 62, mohon maaf. Nah, kepo-keponya yang takut-takut gitu, Bos. Gitu, bukan yang kepo-kepo yang sembuh-sembuh. Contoh makanya sekarang saya salah satu kayak orang yang bisa dibilang the one and only, kayak orang yang benar-benar bisa menginspirasi ke arah ayo kita fight untuk corona gitu. Ayo nih, gue korban, gue sembuh. Makanya saya tadi teleponan juga sama Kang Bima Arya gitu. Saya bilang, Kang, Pak Wali gitu, saya minta dong videonya sedikit aja, bahwa minimal kita sebagai pasien corona, ini bukan aib, ini bukan momok. Siapa sih yang pengen? Saya bilang, nggak ada kok yang kepengen untuk yang namanya terpapar virus corona ini. Semua orang juga pasti juga pengennya sehat. Tapi dengan kondisi seperti kayak gini kan juga, makanya awal Bang, saya untuk memblow up ke media, itu beban buat saya. Karena saya pikir saya akan mendapat cacian dan bulian pasti dari orang-orang. Akhirnya saya bilang, udahlah, daripada nanti saya berpikir panjang lebar, saya yakinin bahwa udah saya cerita, saya bilang saya terpapar COVID-19, tapi saya yakin nanti suatu saat nanti saya sembuh, saya akan bisa men-share kepada masyarakat. Hari pertama Bang, saya ketika dinyatakan corona, saya langsung berpikir gini, kayak umur gue bentar lagi nih, jangan gue mati. Karena apa? Pemberitaan yang ada begitu Bang. Saya taunya dengan pemberitaan ada, orang kena corona, habis kena corona, masuk rumah sakit, diinfus, tak meninggal. Jadi memang pemberitaan yang ada kan seperti itu, gitu. Jadi memang jadi saya nggak bisa nyalahin juga, berita itu bukan hoax, berita itu fakta kok menurut saya. Tapi gimana sih, maksudnya pemberitaan juga kita butuh lah dari pemerintah atau nggak dari media, ayo dong ceritain dong, Wuhan juga banyak yang sembuh Bos. Di Singapura juga banyak. Kita jangan ngikut Italia deh. Maksudnya Italia juga banyak yang bandel. Makanya jangan sampai kita kayak Italia. Satu kota di isolation. Tiba-tiba si satu kota ini bandel terus kabur-kaburan nih. Misalnya ke Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Satu negeri di isolasi. Nah, Indonesia nih chance kemungkinan kayak gitu nih ada. Karena ini calon-calon orang-orang pada mau mudik sekarang aja udah banyak Bos. Gitu. Ini gimana ceritanya gitu loh. Dikasih tahu pemerintah juga serba salah. Kalau bilang lockdown, panik, shock gitu. Dibilang nggak lockdown, dibilang jujur saya netral Bang. Ini saya nggak ada nih. Ibaratnya udah nggak ada lah 01, 02 pemerintah enggak, saya udah nggak ada. Ini ibaratnya hati saya udah merah putih. Gimana caranya masyarakat Indonesia jangan sampai populasinya habis cuma gara-gara nih wabah. Banyak negara-negara yang populasinya lumayan termakan karena nih wabah tersebut gitu loh. Ini jangan dibawa bercanda gitu loh. Makanya saya sekarang gimana caranya memaksimalisasikan minimal gini, tes COVID contoh. Saya ini ada ratusan orang yang nanya sama saya, ketimpangan sosial dibilang. Lo bisa dapat tes COVID, kok kita enggak, gimana ceritanya? Itu aja udah timpang Bang. Saya nggak bisa jawab dengan hal itu. Nah, ini nih sekarang makanya teman-teman Bang, kayak contoh, mungkin kalau nanti
pas ketika offline saya bisa ngomong lah. Ada salah satu perusahaan gede lah di SCBD gitu. Ini salah satu termasuk yang bisa supply alat rapid test. Wah, saya bangga. Saya bilang salut, terima kasih Mas gitu. Itu top saya bilang. Ini baru yang namanya nggak mikirin fulus aja. Udah gede, udah kaya, udah besar, ini yang dibutuhin sama negara gitu. Lo bisa ngasih sesuatu yang bermanfaat. Rapid, oke, gitu, nggak ada masalah. Emang dibutuhin sekarang tes COVID. Karena apa? Sekarang masyarakat nih, ngerasanya dirinya negatif semua. Lo lihat gue, bos, gitu. Kondisi, alhamdulillah wa syukurillah dengan kondisi sehat aja, ini bisa terpapar. Gimana yang, ya jangan sampai kita nggak pakai masker keluar tiba-tiba membeberkan dan apa namanya. Makanya saya kemarin sempat ngomong Bang sama Radit, saya bilang, ini nih masalah serius nih. Ini masalah darurat. Indonesia ini darurat corona gitu loh. Jangan sampai kita menyepelekan masalah ini dan akhirnya populasi masyarakat Indonesia lumayan kegerus abis. Matinya banyak. Jangan sampai begitu. Karena gini, dokter selalu bilang sama saya gini, Mas, yang bahaya tuh sebenarnya kalau orang-orang kayak Mas sih nggak bahaya. Yang bahaya tuh Mas, jadi silent carrier, tiba-tiba jalan-jalan balik ke rumah ketemu orang tua, lansia, terus dia nggak tahu penyakit bawaan segala macam, mokat gara-gara kita. Pertama, kita nggak tahu nih ternyata kita silent carrier, pembawa gitu, diem-diem. Terus udah gitu ke saudara-saudara kita tiba-tiba gini Bang, banyak nih ngopi ngerokok main futsal mati. Kita selama ini kan masalah finansial kan, mereka nggak pernah medical check up, masalah waktu dan lain-lain lah gitu. Tiba-tiba pas kita lagi datang kena corona mati gitu. Jadi sebenarnya memang dokter selalu bilang sama saya, poin yang saya tertanam di kepala saya adalah ini adalah bahayanya pencemaran dan penularan yang sangat luar biasa gitu. Jadi apa ya? Sekarang lagi gencar sih. Peduli nggak peduli, maksud saya mau sekarang jadi konsumsi publik dengan kondisi saya terkenal gara-gara COVID-19 nggak ada masalah buat saya. Saya bangga kok gitu. Tapi sekarang gimana caranya saya bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu loh. Gimana caranya, apalagi saya yakin lah Bang Sandi itu orangnya juga apa ya untuk ke masyarakat total lah, maksudnya udah benar-benar. Jadi sekarang dengan saya bisa menyuarakan hati saya lah, anggaplah saya emang saya salah satu dari mereka lah. Saya masyarakat biasa juga kok gitu. Saya rakyat biasa juga. Saya juga pengen teman-teman di luar sana juga mendapatkan hal yang sama. Minimal bisa bisa tes COVID. Kalau mereka bisa tahu hasilnya seperti apa kayak di Wuhan tes massal gitu. Mereka kan bisa lebih aware gitu. Dengan kondisi sekarang mereka bisa sadar, jangan-jangan gue kan saat ini kan juga jangan-jangan gue positif, jangan-jangan gue negatif, ini gue sesek gue nih. Ini kan cuma kayak apa ya, mengandai-andai dan akhirnya nggak ada datanya nggak jelas. Tapi kalau suntik tetes langsung, nih Bang, sini ada nih, ini saya dapat nih. Nah, kondisi saya dapat ini nih nggak mudah gitu loh. Karena kebetulan saya punya akses dan akhirnya bisa mendapatkan ini. Nah, tapi kan gimana caranya sih kita tuh semua bisa dapetin ini? Ini nih darurat corona. Itu balik lagi saya bilang, gimana caranya Indonesia ini bisa tes massal dan akhirnya mereka semua bisa ketahuan. Contohnya gini, kalau kita tahu ternyata orang itu terpapar positif, kita langsung dapat penanganan kan? Penanganannya apa? Isolasi mandiri aja. Isolasi mandiri 14 hari, inkubasi selesai, habis itu dia sehat. Nah, itu yang buat orang yang sehat. Tapi kalau buat orang yang sakit, contoh Bang, informasi, berapa kali teman-teman nelfon, minta rapid test dong. Ya Allah, gua aja dapat ini cuma seadanya. Gitu. Kenapa? Bapak gua mau masuk rumah sakit, tapi nggak bisa. Ini bapak gua udah stroke. Terus gimana? Iya, gue harus dites dulu, ini corona atau enggak, baru diterima. Kan ngenes Bang. Ini gimana nih negara gitu loh. Ini udah kepalang mati orang-orang kalau dengan kondisi seperti itu. Oke, ini bicara di luar lah. Kalau secara bisnis udahlah anggap deh, udah ambruk semua ini, udah lagi kolaps semuanya, lagi tiarap semua. Mau dari ojol sampai pengusaha ke atas juga kolaps semuanya. Tapi kondisinya sekarang gimana? Kita fight minimal bermanfaat dikit aja. Saya cuma pengen lagi gimana caranya. Kalau nggak dapetin hasil, yang ya oke, kalau masker itu kan penanggulangan lah, biar kita tidak kena. Kita cari kalau nggak ini nih alat ini atau nggak ininya Bang, alat swab yang saya coba, itu paling akurat tuh, PCR swab yang dicolok tuh ke hidung, atau nggak ke mulut, terus keluar tuh dalam hasil itu akurat tuh, 98% itu dinyatakan positif atau negatif.
Nah, pada intinya sekarang saya cuma unek-unek yang saya rasakan dari beberapa netizen yang datang ke saya, direct message. Saya ini hanya bisa melontarkan apa isi hati saya sesungguhnya gitu loh. Minimal ini bisa jadi solusi di pembicaraan topik ngopi bareng sama Bang Sandi, itu aja sih kurang lebih, Bang. Terima kasih. Wah, gila, deep banget. Makasih nih udah share Mas Detri. Jadi aku sih lengkap banget. Ada level of unek-unek yang disampaikan, juga ada harapan juga, tapi saya ngelihatnya senangnya ini bahwa Mas Detri ngadin ini semua dengan positif dan ada satu keinginan kontribusi agar bangsa kita lebih optimis menghadapi COVID-19. Ini running out of time, saya mungkin beri kesempatan each 2 menit ke Ricky, dan terakhir closing statement dari Dr. Noriyu, gimana caranya kita menatap nih langkah ke depan untuk COVID-19 ini. Silakan Rick, final word. Oke, kalau dari saya mungkin banyak orang-orang yang lebih pintar atau lebih tahu tentang masalah ini gitu. Tapi kalau untuk saya, gimana caranya kita bisa menjaga diri kita dulu dan keluarga kita di rumah aja gitu. Soalnya ngurus diri sendiri aja rada susah, gimana kalau kita ngurusin orang lain gitu. Tapi kalau kita sama-sama semuanya ngurusin diri masing-masing, ya nanti bakalan sehat juga semuanya gitu kan. Di luar kita akan mengurusi orang lain. Nah, semuanya juga udah ada porsinya. Ada yang ngurusin soal negara, ada yang ngurusin soal pihak rumah sakit, semuanya udah ada porsinya gitu. Jadi kalau dari saya, lebih baik kita doakan semuanya, semoga semua ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti awal lagi gitu. Itu aja sih dari saya, Mas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, tadi kita dengar panjang lebar nih Dr. Noriyu yang ahli di bidang how to identify issue relating mental health. Nah, kita ngelihat begitu perjuangannya ya, Detri, up and down-nya, semangatnya, positifnya. Nah, closing statement dari Dr. Noriyu on how we can deal with this better going forward, tanpa saya juga nggak mau ngomongin politik, apalagi kebijakan pemerintah, kritisi dan lain sebagainya, karena kita beri masukan saja, tapi final keputusan itu kan di pemerintah dan kita nggak mau ada perdebatan yang akan mengambil begitu banyak energi yang misalnya negatif gitu. Jadi dari Noriyu sendiri, what can we do in terms of how we could improve our mental health going forward dengan ngadepin COVID-19? Oke, tadi di awal-awal kan saya sudah banyak ya berbicara tentang masalah-masalah kejiwaan seputar kita dalam menghadapi pandemi COVID ini. Tapi setelah mendengarkan Detri, saya jadi sadar bahwa yang masyarakat butuh dengar itu adalah mungkin lebih kuat bukan dari psikiater, tapi justru dari para survivor. Jadi artinya Detri ini sebenarnya harus dikaryakan, gitu. Detri dan teman-teman yang sudah berhasil melampaui COVID dan sekarang sudah hasilnya sudah negatif, itu kan luar biasa sekali. Ini saya rasa justru bisa menjadi body support gitu ya, bisa memberikan dukungan, ya istilahnya peer support atau body support ya, artinya justru bisa sama lah kayak orang sakit apa aja, itu sekarang ada grup-grup support grupnya, dan ini yang bisa dilakukan. Kalau Detri yang bicara, orang akan percaya because he's been there, he's done that, dan look where I am now gitu. Nah, ini yang susah sekali untuk kita memberikan keyakinan gitu, karena apabila kita yang bicara itu kadang-kadang agak berbeda dengan mereka yang setelah survive gitu. I've done this gitu. Jadi itu yang sebenarnya ini harus lebih banyak pendampingan psikososial, kan sekarang sudah banyak dilakukan oleh psikiater, tetapi boleh juga Detri ini lebih banyak keliling lewat IG Live, lewat
Facebook Live atau whatever live begitu ya, dan terus menyuarakan hal ini. Ini sebenarnya bisa mendekompresi ketegangan dari masyarakat yang selalu melihat berita-beritanya adalah fatality rate-nya Indonesia itu parah banget. Jadi survivor harus talk as much as possible to the people. Kedua, setuju banget saya tentang rapid test. Itu harus jangkauannya luas, mudah didapat dan aman. Gitu. Karena sekarang angkanya hanya berapa? Kisarannya itu dengan perbandingan kematian juga kesembuhannya itu saya rasa menjadi bermasalah karena sedikit sekali tes yang dilakukan di Indonesia. Nah ini saya juga sangat mendukung untuk rapid test ini karena bayangkan kalau emang benar sampai orang sakit mau berobat itu tidak bisa karena belum bisa membuktikan dirinya saya COVID negatif, itu kan luar biasa. Ada orang-orang lansia, stroke dan lain sebagainya, itu kan harus berobat, orang hamil dan lain sebagainya. Itu yang saya ngeri membayangkan kalau emang harus seperti itu gitu. Nah ini pemerintah yang harus memudahkan alur rapid test mau lewat drive-thru atau mau gaya yang Korea terserah. Nah kemudian yang ketiga adalah sekali lagi bahwa COVID-19 bisa mengenai siapa saja, stop stigma gitu ya. Ada yang sampai tidak bisa dikubur, sampai dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Kalau saya sih kalau ada polisi ikut aja gitu. Kalau ada yang macam-macam ya dor aja kalau orang nggak boleh dikubur gitu kan. Ini kan aneh-aneh gitu kan. Udah protokolnya sudah jelas dari rumah sakit. Ini jangan sampailah ada provokator-provokator yang mencari kesempatan. Kemudian kita harus kesampingkan kompetisi. Ini sudah zamannya survivability. Gitu. Jadi kok saya ngeri ya. Saya kok ngelihat sekarang ini kayak proses seleksi alam. That's what we are in right now. I hate to break it, but it feels like natural selection. Gitu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, saya rasa harus membuat mental promise to ourselves. Tidak usah janji ke siapa-siapa. When this is all over, I want to become a better person. I want to become a person who survive in the new world post-COVID. Gitu. Just make that mental promise to ourselves. Begitu, Pak Sandi. Di sesi ini dan untuk semua yang gabung di Facebook Live juga saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Detri, stay there, hang in there. You are our hero. Jadi saya benar-benar terinspirasi ceritanya Mas Riki, tetap semangat. Dan mudah-mudahan segera dibayar ininya honornya karena udah 3 ini lumayan juga kering dan don't you kita sekarang lihat juga bahwa as much as talking we should be listening dan dengerin. Dan tadi dari Deti saya juga yakin kita juga harus lebih banyak mendengar dari para survivor untuk membangun optimisme. Terima kasih udah ngopi bareng sama saya, ngobrol pinter, dan untuk seluruh teman-teman netizen yang setia menunggu kita, saksikan lagi ngopi bareng bersama saya pada kesempatan berikutnya. Sukses, we are in this together, we will together defeat coronavirus. Bye, Pak Sandi. Bye. Terima kasih Bang Sandi. Detri. Halo Mbak Nova, Dadah. makasih. Dadah, Mbak Riki. Nova, sehat-sehat Take semua good ya. care. Take good care ya Riki dan keluarga juga. Iya, semuanya. Terima kasih, sehat-sehat ya. Amin. How do I get out? Sama-sama bingung. Click here. Dah. Oke, I don't know. Mas Sandi ini apa? Loh, ini masih Freezing. Nggak tahu ini. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Mana nih?
Oh, udah.
Ini sehat. Hmm. 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 Ini kenapa? Kok nggak berjemur nih? Hmm?
What? Fuck. Holy shit.